Kalau kita tidak pernah miskin, ya tidak akan pernah kita itu merasakan indahnya kaya. Kalau kita tidak pernah sakit, maka tidak pernah kita itu merasakan indahnya sehat. Ya seperti itulah. Kalau kita nggak pernah merasakan emosi negatif, maka kita nggak akan bisa appreciate emosi positif. Kita nggak akan bisa melihat emosi positif. Karena sama aja. Saya bisa bilang warna ini hitam, yang ini putih, karena memang ada bedanya. Kalau semua warna itu sama, maka kita nggak akan bisa menyebut, oh itu bagus, oh itu jelek. Selalu ada kayak gitu. Nah, layout topik kita hari ini, yang pertama adalah pengertian emosi negatif, kemudian pemicunya, identifikasi rasa cemas, tanda-tanda fisik, dan bagaimana. Yang dua terakhir itu mungkin hanya tambahan topik ya, tapi yang pertama ini. Apa itu emosi negatif? Emosi negatif adalah emosi yang tidak menyenangkan atau tidak membuat seseorang itu bahagia. Dan dia muncul itu sebagai ekspresi terhadap sebuah peristiwa atau orang. Jadi emosi itu muncul karena ada sebuah kejadian. Emosi itu muncul karena ada rangsangan dari luar. Nggak ada orang tiba-tiba, saya marah. Kenapa? Nggak tahu ya, saya marah tiba-tiba. Nah, itu wong edan. Kalau orang Jawa, orang gila itu. Nggak mungkin. Saya marah. Marah itu ada penyebabnya. Saya khawatir. Khawatir itu ada penyebabnya. Nggak ada orang itu punya emosi tanpa ada perangsangnya gitu atau stimulusnya, pasti ada pun. Nah, stimulusnya itu bisa jadi dari luar, kejadian yang kita lihat, bisa jadi dari dalam. Dari dalam tuh dari pikiran kita sendiri. Jadi kita bayang-bayangkan misalnya anak tadi itu pergi sekolah, hujan gak payung, oh nanti dia sesek, habis itu balik tuh sesek, kemudian kena COVID-19, itu akhirnya apa? Panik ya. Orang panik biasanya kayak gitu, dibesar-besarkan takutnya ini dalam benak. Padahal secara kenyataan itu sebenarnya nggak masuk akal. Emosi itu seperti itu. Jadi emosi negatif itu karena ada sesuatu kejadian yang tidak enak. Kejadian itu bisa jadi memang real ada di hadapan kita, bisa jadi itu muncul di dalam benak kita. Ini wheel of emotion, ya ini jenis-jenis emosi. Dalam bahasa Inggris itu banyak. Jadi Plutchik itu membuat teori, seorang ahli psikologis, jenis-jenis emosi. Banyak sekali. Jadi semakin merah itu semakin intens, semakin nggak merah itu semakin nggak intens. Saya nggak akan bahas ini, don't worry gitu ya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa emosi itu range-nya itu banyak sekali, bukan hanya bahagia, sedih, khawatir, sama cemas, nggak hanya itu toh, banyak sekali. Dan sebenarnya mungkin ini penting gitu untuk kita ketahui supaya kita, ya itu tadilah ya, bisa mengelola. Tapi kita akan bahas semuanya, kita bahas yang basic aja dulu. Yang basic apa? Jenis emosi. Jenis emosi kita tahu ya, emosi positif, emosi negatif. Nah, emosi negatif itu bisa dibagi menjadi dua. Sebelum ada kejadian, ya, sebelum terjadi sesuatu. Yang kedua, setelah terjadi sesuatu. Ya, apa yang sebelum terjadi? Yang pertama rasa cemas. Cemas itu contohnya misalkan anak masuk sekolah, punya teman baru, atau masuk kursus, tempat kursus baru, madrasah yang baru, punya teman baru. Nah, itu bisa jadi membuat mereka cemas. Takut misalkan takut tampil di depan. Atau anak biasanya yang umum takut kegelapan. Nah, itu adalah emosi negatif sebelum kejadian. Kemudian khawatir misalkan kalau ibunya sakit, dia khawatir nanti ibu saya meninggal gitu ya. Ada temen yang anaknya itu sampai yang nggak bisa ngontrol emosinya kan. Jadi setiap maghrib, pokoknya setiap gelap dia nangis, kadang-kadang katanya ibu mau meninggal. Ternyata setelah diurus-urus memang ada trauma. Sedangkan emosi yang negatif sudah kejadian, itu kecewa itu nggak bisa kan, saya kecewa kenapa, nggak tahu ya, nggak ada apa-apa tiba-tiba kecewa, mungkin pasti ada sesuatu, contohnya misalkan nggak lulus ujian jadi kecewa, atau kemudian frustasi, ya bangun Lego udah tinggi-tinggi habis itu ambruk, nah itu frustasi. Marah kalau misalkan ada temen yang tiba-tiba ngambil mainan anak kita atau kita sendiri, tiba-tiba anak-anak jejeritan padahal kita mau konsentrasi ngaji, baca Quran dan seterusnya, atau kemudian merasa bersalah ya sama bundanya, kamu tuh loh jadi kakak begini, jadi akhirnya dia terus merasa bersalah. Jadi yang kita bahas nanti pun itu hanya yang sebelum kejadian, rasa cemas, takut, dan khawatir. Bagaimana kita mengelola emosi anak-anak supaya mereka yang cemas menjadi tidak cemas atau sedikit cemas, yang takut tidak lagi takut, yang khawatir tidak lagi khawatir. Nah, sekarang contoh pemicu. Nah, tadi sudah kasih contoh ya, cemas. Makanya kita bahas hanya tadi, cemas memulai sekolah atau madrasah baru. Khawatir, ibu sakit, khawatir meninggal. Takut, misalkan takut tampil di depan umum. Takut monster, atau takut kegelapan. Ini contoh pemicu emosi negatif yang lain. Pindah sekolah,
bermain ke rumah teman yang baru, hari pertama sekolah. Kenapa ya hari pertama sekolah kok emosi negatif? Kan biasanya anak-anak seneng. Tergantung juga, ada anak-anak yang seneng, ada anak-anak yang nervous, Bun. Karena anak-anak yang seneng itu karena mungkin pengalaman sekolahnya asik-asik aja. Tapi yang cemas tadi, mungkin dia pernah di sekolahnya itu gak ada temen, gak punya temen, kemudian dikucilkan. Jadi wajar kalau kemudian mereka itu nervous. Alhamdulillah kalau anak kita nggak mengalami hal seperti itu. Tampil di depan umum yang sering ya, bahkan kita sendiri kadang mungkin masih merasa emosi berupa anxiety atau cemas ini tadi. Kehilangan barang atau orang yang kita sayangi atau yang anak-anak sayangi, melihat orang tuanya bertengkar bahkan sampai bercerai, itu menjadi pemicu. Kemudian bullying di sekolah ya, ujian sekolah itu juga bisa menjadi pemicu. Field trip itu biasanya anak yang tidak pernah terpisah sama orang tuanya kemudian tiba-tiba harus nginep di SD-nya. Anak saya itu kalau usia year 5 atau kelas 5 sama kelas 6 itu diajak nginep. Jadi kalau kelas 5 diajak nginep 2 hari atau 3 hari weekend aja, kalau kelas 6 diajak 1 minggu. Kalau anaknya nggak pernah pisah dengan ibunya, dengan bapaknya gitu ya, bisa jadi mereka anxious atau nervous atau cemas. Saya ada poll nih, saya ada pertanyaan. Jikalau mampu, inginkah Bunda menyingkirkan segala bentuk hambatan di hadapan Ananda sekecil apapun itu sehingga mereka bisa melenggang dan tumbuh tanpa kesulitan? Kalaulah Bunda itu mampu, pingin nggak Bunda itu remove atau kalau ada halangan itu kalau bisa jangan ada. Aku korbankan jiwa ragaku supaya anakku itu mulus saja perjalanan hidupnya, itu mulus, nggak ada apa-apa. Masya Allah, hampir 50-50 ini ya. Oke, saya polling, ini resultnya. 58% dari Bunda itu ingin supaya anaknya itu tidak mendapatkan kesulitan apapun di kehidupannya, mulus-mulus aja tanpa halangan. 42% itu nggak masalah Mbak, mereka memiliki halangan di hadapannya, nggak akan saya singkirkan gitulah ya, indirectly. Oke, kemudian satu lagi Bun, pertanyaan. Apakah menurut Bunda emosi negatif itu diperlukan bagi tumbuh kembang anak? Masya Allah, 88% menurut Bunda perlu anak itu memiliki emosi negatif. 12% atau 15 orang dari 127 menyatakan nggak perlu Mbak. Kenyataannya Bun, di dunia ini nggak mungkin kita menghindarkan anak itu dari stres dan cemas. That is part of life. Ini adalah dunia. Kehidupan dunia itu akan selalu ada ya, stres, cemas, khawatir. Jadi sebisa mungkin kita ingin menyingkirkan, sebenarnya kita nggak akan bisa karena itu akan selalu ada. Justru pada kadar tertentu rasa cemas itu diperlukan. Kan ada ya, ada yang bilang kalau kita tidak pernah miskin, ya tidak akan pernah kita itu merasakan indahnya kaya. Kalau kita tidak pernah sakit, maka tidak pernah kita itu merasakan indahnya sehat. Ya seperti itulah. Kalau kita nggak pernah merasakan emosi negatif, maka kita nggak akan bisa appreciate emosi positif. Kita nggak akan bisa melihat emosi positif. Karena sama aja. Saya bisa bilang warna ini hitam, yang ini putih, karena memang ada bedanya. Kalau semua warna itu sama, maka kita nggak akan bisa menyebut, oh itu bagus, oh itu jelek. Selalu ada kayak gitu. Nggak mungkin. Jadi akhirnya apa? Memang perlu ya. Bahkan perlunya itu justru sangat bisa dibilang urgen sekali, karena rasa takut misalkan ya, atau rasa cemas itu sebenarnya bagian dari survival instinct. Kalau anak itu nggak punya rasa takut, subhanallah bisa bahaya sekali, nyebrang jalan seenaknya, masuk ke kandang macan, nggak takut sama sekali. Nah itu kan bunuh diri namanya. Dalam ilmu psikologi, kadar tertentu itu dibutuhkan, karena itu yang akan menjaga manusia itu tetap siaga. Tapi kalau kebanyakan justru itu yang akan membuat manusia tadi itu terkungkung oleh emosi negatif. Insya Allah Bunda yang punya anak lebih dari satu, itu akan bisa ngelihat ada anak yang extra cautious. Saya sendiri punya anak 3 itu yang paling gede itu sangat hati-hati. Hati-hati nggak menyakiti orang, hati-hati mengerjakan tugas. Ya memang nature-nya dia itu extra cautious. Ada anak yang kemudian adventurous, yang who cares, terserah lah. Dek, kok mau tampil ke depan nggak siap-siap? Nggak apa-apa Bun, aku oke-oke saja gitu ya. Tenang, chill gitu anaknya. Ya nggak masalah. Dek, besok ini ya ada field trip gitu ya. Kita jalan-jalan sama bu guru, Bunda nggak ikut, nggak ikut, nggak apa-apa Bun, oke-oke saja anaknya. Ada yang anak seperti itu, ada yang anaknya, oh aduh kok nggak ikut ya Bun, aduh takut, nanti naik bus sendiri, aku duduk sama siapa, ada aja yang ditakut. Nah, anak-anak yang extra cautious itu biasanya alarmnya itu sensitif. Rumah-rumah itu kan ada smoke alarm ya untuk kebakaran. Kalau smoke alarmnya itu sensitif, maka sedikit aja asap itu akan bisa tit gitu menjadi trigger. Nah, anak yang mereka itu sensitif, extra cautious ini tadi, extra hati-hati, sedikit saja emosi negatif itu bisa membuat mereka itu khawatir ketemu orang baru, tetangga baru, mau mengunjungi teman yang baru misalnya, itu sudah membuat kita anxious, mereka sudah cemas. Nah, ibu-ibu harus bisa, Bunda harus bisa mengidentifikasi anak saya itu termasuk yang mana, supaya nanti kita bisa mengarahkannya. Oh, anak saya termasuk yang extra cautious. Ya, berarti oke, saya penting ini, saya harus tahu benar ini bagaimana, apa yang jadi triggernya dan bagaimana mengelolanya. Kalau anaknya cenderung chill, nggak masalah, tenang gitu, nah itu juga harus udah bagus. Cuman kadang anak-anak yang seperti ini mereka akhirnya menjadi anak yang apati, nggak peduli, careless, lebih mudah diatasi dan diarahkan jika
apa? Ibu juga bisa mengontrol rasa cemas mereka sendiri. Kalau ingin anak kita itu cerdas secara emosi, sang ibu juga harus belajar untuk mencerdaskan diri. Kuncinya di situ, Bun. Kita nggak bisa minta anak, jangan marah dong, Dek, tapi kita sambil marah-marah, ya, atau bilang gitu aja takut, tapi bunda sendiri juga ketakutan kalau ada misalkan teman baru. Jadi rasa takut itu akan trickle down, akan ya kalau kita punya jugnya itu air warna merah, ya nanti yang jatuh ke anak kita juga air warna merah. Gitu ya. Kalau air bening ya yang jatuh ke anak itu nanti air bening. Kalau kita punya kecerdasan emosional, anak kita pun nanti paling enggak lah ya akan memiliki kecerdasan emosional yang hampir sama atau bahkan bisa jadi lebih. Yang menarik, Bun, dalam dunia parenting itu kita ngelihat ada helicopter parents. Apa itu? Jadi helikopter itu ya ngu di atas kepala kan ya kalau ada apa. Terus memantau anaknya. Jadi anaknya pulang jam berapa, Dek? Jam 5. Oke, sudah di mana, Dek? 5 menit kemudian. Naik bus yang mana, Dek? Duduk sama siapa, Dek? Terus-terusan kayak gitu dalam kehidupannya. Karena apa? Karena ibunya itu anxious, ibunya itu khawatir. Ibunya itu sudah termakan oleh rasa khawatir yang tidak dikelola. Akhirnya anaknya pun juga, oh iya ya, oh saya harus takut ya, oh saya harus khawatir ya. Ini helikopter parent itu seperti itu. Akhirnya menjadikan anak itu tidak lagi percaya diri. Dia tidak akan bisa mengambil keputusan tanpa guidance ibunya. Dia juga tidak akan merasa aman. Jadi kayak orang itu selalu pasang kuda-kuda. Danger atau bahaya itu ada di hadapan kita. Siap-siap ya, lihat kanan, kiri, atas, bawah. Kalau moodnya, settingnya kita itu selalu seperti itu, Bu. Capek nggak? Capek. Capek kalau kita tiap hari pasang kuda-kuda. Oh, ada bahaya kanan, kiri. Capek. Lah kita untuk anak kita kayak gitu karena apa? Karena kita sendiri yang khawatir. Kasian juga kan? Capek akhirnya nanti berefek. Kalau terus-terusan kronis kayak gitu berefek besar. Ada juga orang tua yang memanjakan anaknya yang tadi ya, Bun ya, berusaha membersihkan semua penghalang yang ada di depan anaknya itu dari mulus jalannya itu ham sedikit. Aduh, jangan anak kejedot. Wah, itu yang jerit ibunya. Aduh, anaknya diem aja karena ibunya panik jerit ikut nangis. Anaknya oke-oke saja karena itu ya emosi dasar anak itu sebenarnya nggak ada rasa takut. Mau dikasih di depannya itu kucing atau tarantula, mereka nggak akan takut kalau kita sebagai ibu nggak menunjukkan respon rasa takut. Subhanallah. Kalau kita melihat kecoa, gitu ya, anak kita pun juga akan kayak gitu. Kecoa memang jijik lah. Atau kelinci. Saya sendiri kurang suka hewan-hewan yang berbulu halus. Jadi kalau misalkan ada kelinci, anak kita pun juga pasti kan kayak gitu. Karena kita yang menyeting itu gitu loh. Mereka itu kan seperti kertas putih. Ada orang tua yang kemudian berusaha memuluskan jalan. Jadi kesulitan sedikit nggak boleh, sakit sedikit nggak boleh gitu. Atau nggak, janganlah, kasihan. Karena rasa sayang, bukan karena kita pingin apa-apa, karena rasa sayang. Akhirnya semuanya itu dilakukan oleh ibunya. Jangan, Dek, udah kamu belajar aja, nggak usah cuci piring, nggak usah cuci, padahal ini anaknya umur 15 tahun misalkan, nggak usah cuci piring, nggak usah benerin bed cover. Sempat ada ya orang yang sempat menyampaikan kepada saya, anak saya itu umur 18 tahun nggak bisa ganti bednya sendiri katanya gitu. Kenapa? Ya karena memang nggak pernah saya ajarin gitu. Kenapa kok nggak mau ajarin? Karena nggak sempurna, Yum, caranya benerin bednya itu nggak sempurna, nggak mulus semulus ibunya. Jadi ibunya terus yang kemudian namanya spoon feeding ya, dikasih akhirnya anaknya sendiri itu nggak bisa independen. Salahnya siapa? Ya bukan salah anaknya juga. Ibunya berperan di situ. Makanya end goal dari parenting itu bukan membentengi anak dari kesulitan, tapi membekali mereka, ya, bukan membentengi anak dari emosi negatif, tapi membekali mereka supaya bisa mengatasi stres, cemas, dan emosi negatif.